OPS, obrolan pemuda sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di OPS, obrolan pemuda sana sini. Mantap. Obrolan pemuda sana sini. Bagi penonton dan pendengar yang menyaksikan OPS, mudah-mudahan segala aktivitasnya dilancarkan, dimudahkan segala apapun yang sedang ditujunya. Alhamdulillah kita kedatangan tamu agung juga nih. Kakak kita semua, Haji Robe. Ya. Haji Ruby Hadiansyah atau kita sering mengenalnya Aobi. Panggil aja ya. Siap aja lah biar nggak kelihatan tua. Kalau panggil Om kan bahaya. Nanti minta iPhone. Aobi sehat, Aobi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah lama nih tidak berjumpa, aneh. Ya, aduh. Sibuk apa, Aobi, hari ini? Seperti biasa sibuk ngasuh anak. Soalnya punya yang kembar. Informasi. Aduh. Usaha lancar, Alhamdulillah usaha selalu lancar ya. Dinikmati. Dinikmatin saja karena apapun yang terjadi Allah selalu memberikan yang terbaik. Itu saja kuncinya lah. Yang penting mah ikhtiar ya. Ikhtiar no penting. Udah gak harus mikirin hasil ya. Ulah, jangan dulu mikirin hasil, tapi prosesnya yang dinikmati gitu. Jadi teman-teman nih, sobat muda-mudi, Aobi ini adalah founder sekaligus owner dari Rizky Fashion atau Rizky Grosir kalau di media sosial. Udah banyak followernya dan di dunia rajut ya. Merajut asa Aobi ini. Selalu merajut asa. Selalu kan? merajut asa. Itu. Nah, Aobi dari kapan sih mulai itu apa? Cemplung atau di wilayah rajut gitu? Berarti dari tahun berapa ya? Nah, kendala sampai sekarang itu susah untuk mengingat tahun berapa mulai. Tapi sejarah intinya dari bujang, itu udah merajut asa. Jadi dulu itu waktu bujang ya kerja. Oh, iya. Kebetulan lahir di Binong Jati, tempatnya sentra industri rajut. Di situ ya banyak mesin, banyak ini ya belajar, akhirnya kerja gitu. Dari kerja terus kerja, hingga nah itu ketika sudah ada uang, saya berhenti kerja. Saya bilang ke yang punya, bos, saya mau berhenti kerja. Mau apa? Mau dagang. Dagang. Jadi emang basicnya mungkin dagang. Jadi akhirnya dagang, nanti udah habis nih modal. Kerja lagi gitu. Itu si bosnya bager. Alhamdulillah. Nah, kan paling yang penting bahasa Sunda mah, ininya halus ku bahasa, goreng ku bahasa. Bahasa Sunda mah. Jadi asalkan ngomong bilang dengan baik-baik gitu kan. gitu. Misalkan seminggu nih Sabtuan misalkan dapat gaji, beliin barang, dagang. Berhenti kerja. Habis modal kerja lagi. Kalau modalnya belum habis mah nggak kerja lagi. Kerja. Dan alhamdulillah sampai saat ini nggak habis modal nih. Jadi nggak kerja lagi gitu. Alhamdulillah intinya pas mulai diberi kepercayaan oleh Allah, masalah rezeki ya, masalah harta, ibaratnya masalah uang, itu kalau masalah tahun 2009. Kalau masalah 2009. tahun 2009 di situ mulai ini ramai Facebook tuh. Oh, Kan di Facebook kita bisa jualan. Iya. Kan di Facebook bisa jualan. Kalau sekarang ada Facebook, tapi Facebooknya Facebook khusus, Facebook apa? Ads. Kalau dulu enggak. semuanya bisa jualan. Semuanya bisa jualan bebas. Nah, itu pun berawal saya itu dari teman. Biasa saya jualan keliling gitu. Nah, ngobrol lah sama teman. Ada teman yang jualan di Facebook. Udah, kita saya rame ya. Akhirnya dan itu udah nikah. Punya anak satu. Nah, bilang ke istri, Bu, tolong bikinin Facebook. Nah, jawaban istri lucu. Mau ngapain? Mau chatting? Karena zaman chatting ya sama cewek. Istri gitu, wah gagayaan. Udahlah, jualan aja seperti biasa, kata istri gitu. Ya udah, ya tapi, nah itu jiwa pengusaha itu jangan pernah satu kali tidak diikutin terus diem.
dia pengusaha itu harus terus berusaha. Coba lagi ngomong lagi ke istri. Coba lagi ngomong lagi ke istri. Sampai istri bosan sendiri. Akhirnya dibikinin akun Facebook. Karena terus terang saya itu gaptek. Istri yang ini. Nah, dibikinin Facebook. Nah, ini udah dibikinin Facebook apa? Ini loh, ayah ada ini, ada foto-foto rajutan, produk rajut. Dimasuk-masukin. Dan alhamdulillah nggak nyampe seminggu, kalau nggak salah 2 hari itu udah langsung pecah telur dulu. Karena dulu itu di Benong jarang ya? Jarang di Benong Jati itu. Ibaratnya yang pertama ada Kang Yusuf gitu, yang kedua itu saya yang terjun ke online. Itu, Jadi langsung baru 2 hari udah ada pembeli. udah pecah telur, langsung ada yang beli. Dan di situ wah seneng banget rasanya ya. Terus ada yang membeli ini. Jadi semakin rame. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Gitu. Berarti istilahnya pada awal 2010-an atau 2009, 10 sampai beberapa 2010-an lah. Ya. Aubi teh rajanya online lah di Binong ya. Karena bukan penggagas, atau bisa jadi penggagas lah. Kalau disebut raja enggak. Tapi Malah yang mulai malah disebut orang gila. Nah, kenapa nih ya? Dan gini, pada saat itu dunia online itu kan tabu ya. Oh, Apaan online? Nggak ada yang percaya. Malah sampai saya mau pesen barang nih ke satu tempat produksi. Tolong bikinin barang ini. Saya ini apa ini? Barang online. Karena barang online itu pesannya cuma sedikit-sedikit. Dulu saya cuma yang ini 5 lusin, yang ini. Kalau zaman dulu kan pesen barang ke Binong itu nggak bisa sedikit, harus bala-bala. Minimal ordernya harus banyak ya. Sedangkan online itu nggak seperti itu. Model ini 5 lusin, model ini 5 lusin. Dan mereka nggak percaya. nggak percaya, rencen ngapain bikin Ribet lah gitu. Ribet. Dan pada saat itu kondisi saya itu walaupun itu masih di bawah, saya masih kontrak. Iya. Saya asli orang Binong Jati, tapi saya dari keluarga yang tidak mampu. Masih ngontrak lah. Jadi saya ngontrak pun itu 150.000 1 bulan. 150.000 1 bulan. Kebayang kan? Itu tempatnya tempat yang kumuh. Jadi yang penting saya bisa tidur, bisa tidak kepanasan, tidak kehujanan anak istri gitu. Nah, pada saat itu ya diketawain ya. Tapi itu di situ. Ketika Allah sudah berkehendak, ketika Allah sudah mempercayai kita, di situ langsung nggak nyampe 6 bulan. Pokoknya Rame lah gitu. rame dan langsung bisa kebeli rumah. Alhamdulillah. Dari online lah Dari istilahnya. online. Wasilah Dari itunya. online. Sampai disebut orang gila, nu gelo gitu. Sampai disebut munjung. Karena ya kan cepet. Kita dari bawah langsung beledung gitu kan. Karena mereka tuh nggak tahu online tuh sistem kerjanya kayak gimana. Sistemnya seperti apa mereka nggak tahu. Gitu. Paham. Dan perlu ada nih satu lagi yang paling ini ya. Ketika kita mau melakukan hal apapun, kita harus selalu melibatkan Allah. Kenapa? Karena Catat nih teman-teman nih. ini yang saya rasakan. Sebelum saya membeli rumah nih, saya masih ngontrak. Di situ datanglah yang namanya Hari Raya umat Muslim, Idul Adha. Oh, Idul Adha. Ketika Idul Adha, malam takbirnya, pas malam takbir, istri bilang ke saya, ya, ibu pengen kurban dong. Saya bilang, Itu saya udah punya rumah. belum. Masih kontrak. Nah, masih kontrak saya. Kata istri, ya, saya pengen kurban dong. Saya ketawa, uang dari mana kurban kan? Taunya istri ternyata mungkin nyimpen di situ. Istri ini ada uangnya 1,5 juta kata istri. Saya di situ kaget, gembira, langsung saya ambil itu uang. Bisa Bu. Langsung nyari hewan kurban. Malam itu juga saya cari hewan kurban. Malam takbir. Malam takbir karena tahun kemarin kan saya suka ngurus Penyembelihan. Jadi tahun kemarin itu 1,5 juta itu besar. Saya pernah beli punya orang gitu bantuin. 1,5 juta teh dapat hewan kurban yang besar lah lumayan. Domba yang besar. Akhirnya saya pergi malah mengajak orang tua saya, bapak saya. Pak, dan bapak saya pun langsung gembira, Semangat lah. semangat. Malah kita keadaan ibaratnya ya kekurangan tapi pengen kurban. Dan akhirnya saya keliling ke Kiara Condong, ke itu apa sih? Turangga. Turangga, sampai ke Cicadas, sampai ke Buah Batu, nyari-nyari hewan kurban.
Ada yang 1,5 juta. Tapi ternyata kecil, domba kacang. Oh, itu kemudian uangnya dibeli. Enggak justru. Oh, karena kecil. Karena saya ingat ketika kita akan berkurban, berikanlah yang terbaik. Karena kurban itu untuk Allah. Kan Ya, gitu. ya. Saya pernah ingat ada ucapan seperti itu. Jadi harus yang besar, yang gagah ya. Dan di situ ayah saya pun, bapak saya langsung bilang ini, Jang, bahasa Sunda, tahan heula. Ini belum cukup umur sepertinya. Jadi tahun depan bapak doain mudah-mudahan bisa kurban sapi. Di situ bapak saya bicara. Dan saya di situ langsung pulang. Ya udah Pak, kita pulang. Itu jam 2 malam. Jam 2 malam karena kita keliling-keliling. Pulanglah ke rumah. Yang bikin hati nyesek ketika pulang ke rumah istri berpikiran kita udah dapat. Oh iya, nunggu datang dengan membawa hewan kurban yang dia mau kan. Mana ya kambingnya? Mana ya dombanya? Saya bingung mau ngomong apa ke istri. Nggak jawabnya gimana? Saya diam. Ya mana? Akhirnya saya tetap kan harus ngomong. Iya betul. Saya bilang ke istri, Bu, ternyata harga hewan kurban tahun ini sudah berubah. 1,5 juta itu hanya bisa dapat domba yang kecil. Saya bilang, tunggu aja tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berkurban sapi. Langsung Di situ saya bicara. Dan keesokan harinya ketika hari H, saya biasa mengurus hewan kurban. Saya megangin domba untuk disembelih. Ketika domba itu disembelih, ya, saya di situ menangis. Ya Allah, izinkan saya tahun depan untuk bisa kurban sapi. Asli saya sambil menangis. Karena ya sudah kebayang lah gitu. Nah, dan apa yang terjadi kan tadi? Tahun berikutnya? Ternyata tahun berikutnya sebelum saya bisa kurban sapi, yang tadi saya bilang harus ini saya beli rumah dulu. Saya bisa beli rumah cash. Tanpa nyicil. Tanpa nyicil. Itulah hebatnya Allah. Bisa jadi salah satu sebab lah gitu ya. Itu pas Idul Adha itu ya. Nggak beli. Tapi tujuannya pengen kurban tahun depan. Ya. Tapi sebelum Idul Adha udah ada cash buat beli rumah. Kan aneh. Saya sendiri juga aneh gitu. Saya buat kurban aja nggak ada, cuma ada uang 1,5 juta. Tapi ternyata sebelum ketemu Idul Adha lagi, saya sudah kebeli dulu rumah gitu. Nah itulah teman-teman. Kadang matematika dunia ini nggak kebaca gitu ya. Beberapa bulan langsung bisa kebeli rumah. Nah, mungkin ada doa dari istri, Aobi. Nah, bisa jadi. Pasti. Pasti. Itu. Salah satunya satu doa istri, kedua doa orang tua saya, karena orang tua saya kan tahun depan kamu kurban sapi. Oh iya tadi ucapannya. Kan gitu. Dan terjadilah. Bisa kurban sapi. Begitu kita ketemu Idul Adha, saya kurban sapi. Malah belinya juga di Jawa. Beli sapinya di Jawa saya. Saya bisa kurban sapi. Itu tahun berapa? Jangan ditanya tahun lah ya. Nanti kalau mau tanya-tanya tahun nanti ke istri. Tahun berapa mulai ini? Iya. Gitu. Jadi teman-teman bisa jadi kita tujuan ini baik ya. Misalkan tujuan pengen berkurban tapi hati teh aduh sayang kalau kurban ini. Tapi tadi jangan berkecil hati. Kita terus berdoa, terus kita ikhtiar nabung. Ya alhamdulillah berkat doa tadi istri. Ya. Dan ternyata Aobi pun sebelum melangkah ke wilayah Rajut pun ada usaha-usaha yang lainnya. Kalau misalkan ada orang yang menyebutkan Aobi ini DNA-nya udah tukang dagang dari kecil lah gitu istilahnya. DNA-nya udah ekonom gitu. Betul nggak? Dari kecil udah belajar dagang lah gitu. Jadi gini, sebetulnya belajar dagang itu karena terpaksa mungkin ya. Saya anak sulung dari 8 bersaudara kalau tidak salah ya. Yeah. Nanti bisa tanya ke ibu saya. Nah, saya anak sulung dari 8 bersaudara. Dan pada saat itu emang kita orang yang nggak punya. Tapi alhamdulillah saya dididik oleh orang tua yang hebat. Jadi saya dari kelas 4 SD saya udah mulai jualan. 4 SD? Dari 4 SD saya udah mulai jualan. Jadi ikut-ikutan. Iya. Jadi beres jualan itu dikasih uang sama yang saya ikutin itu. Oh, setor gitu? Nggak setor sih, cuma bawain barang.
Kan zaman dulu mah waktu kecil masih ada yang dagang ngidar tuh. Jadi jualan makanan, aya hui, Oh, iya. gitu ya. Bantunya bawa. Mau ieu nyiru. Oh. Ye we. Cireng bala-bala. Sana. Nah, itu udah awal. Terus ketika keluar SD, karena saya nggak mungkin untuk saya meneruskan melanjutkan sekolah. Karena ada adik-adik yang dipikirkan ya. Saya nggak sekolah, saya nggak nerusin sekolah, tapi saya tetap bergaul dengan orang-orang yang sekolah. Jadi saya bergaul dengan SMP ketika saya umurnya SMP. Nah, dan yang saya lucu ada lagi kan, saya ikutan sepak bola. Dan ternyata guru saya, pelatih saya yang dulu itu namanya Irfan Susilo, dan sekarang beliau menjadi ustadz. Ternyata Ustadz Irfan. Dulu pelatih bola. Dulu itu pelatih bola saya. Saya masuk saya diambil oleh Pindad. Oh, SSB Pindad. SSB Pindad untuk kejuaraan turnamen antar SSB. Dan saya salah satu orang yang kepilih oleh Pindad, dibawa oleh Pindad. Saya belajar, saya latihan. Dan yang paling lucu apa? Orang lain mah orang punya ya. Diantar sama orang tua. Latihan itu diantar oleh orang tua. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor. Kalau saya bawa pikulan, dagang tahu Sumedang. Jadi saya beres jualan di Pasar Gang Warta, latihan di Kapradi. Saya jalan kaki sambil bawa tahu Sumedang. Masih ingat saya gayanya itu. Sampailah ke lapangan, alhamdulillah dibeli sama orang tua ini. Diborong. Diborong sih enggak. Disangkanya saya emang tukang tahu. Tahunya saya latihan. Nah, sampai saya ada yang ngasih sepatu, alhamdulillah sepatu bola karena saya nyeker. Pas latihan saya nyeker. Udah gak punya sepatu. Gak punya sepatu. Jadi itu ada Ustadz Irfan pasti tahu sejarah saya itu. Ustadz Irfan jadi saksi. Jadi saksi waktu saya jualan tahu. Nah, ketemu lagi dengan Ustadz Irfan ketika saya sudah menjadi pengurus masjid. Sudah punya anak. Saya bingung. Ini kok nggak aneh, nggak asing ya? Nggak asing gitu. Ini siapa? Pas selesai sholat Jumat ngobrol. Ustadznya dari mana? Dari Maleer. Saya dulu punya teman-teman di Maleer, kata saya. Malah saya latihan bola, pelatihnya juga orang Maleer. Siapa? Pak Irfan. Anak. Anak Irfan tuh. Saya masih bingung. Nah, buat jadi ustadz. Karena pelatih bola beliau itu dulu. Kan sekarang jadi ustadz. Pernah jadi ustadz. Alhamdulillah. Jadi disatukan lagi sekarang di masjid. Nah, gitu Kang Adi. Jadi perjalanan memang dari kecil udah segala lah dicari ya tadi bisa jadi karena tuntutan tadi ya. Ya. Karena tuntutan dan juga bisa jadi Aobi itu ketika ada tuntutan tadi diambil kesempatan itu ya buat berdagang dan survive lah. Ya, betul. Hingga akhirnya sampai sekarang bisa begini gitu kan. Betul Kang Adi. Nah, sekarang ini ada air minum TGM, kita minum dulu. Ini air kesehatan, cenah. Wis, mantap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rasanya manis ini tuh. Air adalah mantap gini nih. Jadi Abi Rizky Passion kemudian perjalanan Abi dari usaha-usaha sebelumnya. Ya. Tadi ada pesan-pesannya kan ketika pengusaha itu kalau ini jangan berhenti tapi harus terus gitu kan. Nah, sekarang banyak nih pemuda-pemuda atau yang bukan pemuda sih, banyak yang mulai pengen terjun usaha karena bagi Adi sendiri banyak teman-teman yang khususnya milenial tujuan kuliah atau apa bukan pengen jadi PNS. Ya. Pengennya nikmat kayaknya punya usaha gitu. Bisa jadi ada pesan nggak gitu buat teman-teman yang selain tadi ya pesan-pesannya ada nggak biar terus semangat dan yang lainnya gitu? Ya. Ini pesan paling buat anak-anak muda sekarang ya. Intinya berpikirlah secara besar, jangan berpikir secara kecil. Jadi begini, kalau kita punya pemikiran besar, cita-cita yang besar, kita akan mendapatkan yang terbaik. Karena di dalam organ tubuh kita teh naonnya ibaratnya bakal ada dua ini di sini nih. Bisa dan tidak. Mindset gitu. Mindset. Kalau saya bisa bahasa mah ibaratnya
Saya itu owner di dalam di sini teh ada mandor. Bawaan saya. Iya, iya, Nah, iya. si mandor ini harus kita yang menggerakkan. Hmm. Kalau kita gini, kita mau mulai usaha nih. Mikir, bisa tehnya, mau bisa. Kalau dipikirin terus. Kalau dipikiran terus. Apalagi dipikir, bisa mualnya saya usaha ini, mual bisa. Karena si mandor ini akan bekerja. Nggak akan bisa, cek si mandor teh. Oh, langsung secara sendiri. Langsung secara ditolak. langsung gitu teh. Iya, iya. Akan bisa dan ya sudah. Nggak akan terjadi lah Akan sebuah terjadi. usaha. Tapi kalau kita, saya bisa nih usaha ini. Cita-cita dulu, terus saya bisa usaha ini. Maka si mandor itu yang akan bekerja. Mandor yang bisanya. Kan kita mah Iya, betul, sebagai owner. Iya, betul. Kita punya bawahan, mandor atau manajer lah. Iya, iya, ibaratnya. iya. Nah, si manajer itu kita yang mengendalikan. Jadi balik lagi ke kitanya ya. Balik lagi ke kitanya. Contoh, ketika saya diamanahi menjadi menjadi bigar ekonomi di PC Batu Nunggal, kan? Cita-cita saya apa? Klinik. Bisa tuh diseri-serikan kan? Iya, yang iya. klinik, Iya, iya. sana. Tengukur. Terukur diri, di mana duitnya, dari mana uangnya. Subur. Asa apa videonya? Tapi ya diketahui lah. Nah, dipertanyakan gimana caranya. Nah, gitu. Tapi ketika kita punya pemikiran yang besar, di situ si manajer yang ada di dalam diri kita akan mengarah. Nah, dagang tahu. Ya, so dagang tahu. Terus karena travel, karena yang penting itu bisa menghasilkan uang secara halal. Titik. Jadi kita tujuannya besar, maka hal-hal kecil pun bakal dilakukan lah gitu. Dan di situ kan proses nih. Iya. So, punten. Ketika kita bekerja, bukan hanya saya kan, ada tim. Kita ada tim di situ, ada Kang Haji Aep, ada juga di dalamnya kita bersama ya. Nah, apa sekarang ya? Betul, sekarang berarti 2 tahun ya. Kliniknya belum terlaksana, Iya. tapi alhamdulillah sekarang kita sudah punya jongko, Punya sesuatu. punya PC. Jongko itu punya PC. Punya PC, dan itu uang bukan hasil menang mentaan. Bukan hasil proposal bisnis Proposal, nih, ngajuin bukan. saham atau apa enggak Tapi ya. hasil dari dagang itu. Hal-hal kecil yang sering Hal dilakukan, kecil. dikumpulkan, akhirnya jongko. Akhirnya jongkok. Jadi gini, ketika kita punya pemikiran besar, seandainya ini tidak tercapai, kita akan mendapatkan yang kecil ini. Tapi ini akan berguna untuk Keberlanjutannya. Keberlanjutannya. Ada yang bilang juga kan, ketika kita meninggikan atau cita-cita kita setinggi langit, misalkan kita tidak capai, kita akan berada di bawah bintang-bintang lah gitu. Terjunnya itu di bawah bintang-bintang. Terus ada juga gening si Bob Sadino gitu. Bob Sadino. Bisnis yang bagus itu bisnis yang dikerjakan, dijalankan. Malah nih ada sedikit informasi nih terkait cita-cita gitu kan. Awabi sering mengatakan, punya cita-cita tulis, punya cita-cita omongkan. Karena bisa jadi suatu saat beberapa tahun, beberapa bulan, beberapa waktu yang kemudian bakal tercapai dan teralami ya. Alhamdulillah yang saya rasakan, saya dari kecil sudah bercita-cita, punten ya. Saya mah dulu dari kecil, saya punya rumah yang besar. Ada sahabat saya, punya motor ninja. Ninja. Kayak mana? Kayak mana? Mun kayak imah orang mah ya satpaman. Kayak CCTV. Dan alhamdulillah semua itu terjadi, dikabul oleh Allah. Rumah saya pakai gerbang, ada satpamnya siapa? Istri saya, karena istri saya itu mana satpam di TSM. Iya betul. Betul. Ada satpamnya, ada CCTV-nya rumah saya, motor ada. Kan? Iya. Jadi kita harus berpikir itu pokoknya yang bagus-bagus dengan Allah. Dan ingat, jangan menjadi mental pengemis. Gimana tak? Contoh Seperti ini. Sekarang banyak kita dapatkan pemuda-pemuda yang mentalnya pengemis. Mau apa-apa pakai proposal. Ya, elegan, gagah sana.
Pengemis eta teh. Sok. Cuman pengemis yang berkedok. Kan seperti itu. Tapi kalau kita awali dengan jiwa kita, saya mau membuat ini. Berarti harus apa nih? Kerjakan. Tong loba ting nulis. Kita harus ditulis cita-cita apa kita tulis. Tapi jangan pernah ditulis saya unggul digawean ira rek jadina kan cek bapak sadina oge. Harus dijalankan. Harus dijalankan. Dan saya dari dulu dari kecil saya sangat mengidolakan beliau. Sampai saya ketika alhamdulillah ketika saya sudah punya mobil, saya pergi ke undangan, saya memakai kolor dan kalau sang-sang Saking mengidolakan beliau. Saya ngetes bala Bapak Sadino datang ke DPR. Anger diterima. Saya datang diterima anger Pak Haji alhamdulillah padahal aing makin kieu tapi baheula keur sangsara ta lucuna teh. Makanya jangan pernah menganggap kecil orang yang kecil. Karena orang kecil itu suatu saat bisa menjadi besar. Saya buktikan bahwa dihina ayeuna mah make kolor, make sendal capit, make tapi turun dina mobil. Da eta teh Pak Haji hatur nuhun tos dongkap. Nah teh urang. Coba mun baheula urang kieu, make celana lepis nu gagah oge teh dihargaan urang teh. Nah, intinya ketika kita menjadi mental pengemis, maka Allah akan memberi hanya itu saja. Gitu. Kan kita minta, yang minta masa diberi aku jelema. Tapi ketika kita mental kita, saya ingin memberi, maka Allah akan memberikan kita yang lebih dari yang kita berikan. Jadi persoalan mindset ya. Persoalan mindset kembali lagi, karena gini, dulu saya waktu masih ngontrak, masih ini, datang anak kecil, Pak, Abi udah ngical piring, mau ngejual piring, disuruh mamah saya, hah, jual piring, kenapa? Tegaduh beas, nggak punya beras buat makan. Pada saat itu saya punya uang cuma 20.000. Seru aja lah masang salah kan. 20.000. Salahnya sih salah alamatnya jual piring. Cuman saya, aduh, ini nggak bisa makan. Saya kasihin itu uang 20.000. Nih Jang, bawa uangnya, bawa lagi piringnya. Jadi ketika kita bersedekah, jangan hanya kita sedang lapang, justru bersedekah mah kersempit. Karena ketika kita sempit, ada yang lebih sempit dari kita. Nah, benar. Jadi syukuri apa yang kita dapatkan, lakukan yang terbaik. Janji Allah kan gitu. Ketika kita bersedekah, maka Allah akan menggantinya 700 kali lipat. Udah benar. Tapi kade ulah diseruakeun. Oh, naon? Oh, bakal digantian langsung kalau ganti. Jadi langsung tujuan. Oke. Abi mah tujuan namanya digantian aja. Iya, nanti gitu. Oke. Kan banyak yang saya alami itu ya Kang Adi ya. Yang di luar nalar lah. Ya sih. Punten. Gini. Saya mendengar cerita dari Ustadz. Ada satu orang yang satu kali kurban itu sampai 10-20 ekor sapi. Satu kali kurban itu. Satu kali kurban. Di situ saya, tahun depan saya ingin kurban 4 sapi. Langsung berazam. Langsung. Jadi langsung. Jadi ketika ini kita ucapkan saja. Tahun depan saya ingin berkurban 4 sapi. Dan terjadilah tahun depan, saya langsung pesan sapi. 1 di Padang, 1 di Jawa, 1 di Garut, dan 1 di sini di Binong. 4 sapi. 4 sapi. Tercapai langsung. Alhamdulillah tercapai. Tapi bentrok lah. Bentrok sama dengan, yang di rumah. Dengan yang di rumah, dengan istri. Kan istri langsung bicara seperti ini. Pakai pikiran atau ibadah teh. Kan kita kudu dibayar. Iya. Betul. Karena itu manusiawi. Iya betul. Karena kita itu manusia. Saya jawaban saya, Bu, maknya orang diberi ku Allah sakieu teu wani ngaluarkeun. Walaupun tetap rada lieur kan. Pas waktuna 2 minggu deui duit can aya. Soalnya Abi pesan sapi itu belum ada uang. Belum ada uang ya pesan sapi. Jadi pesan sapi 4 itu belum ada uangnya. Giliran mau hari H. Giliran hari H 2 minggu lagi, duit tadi mana? Pergilah saya kepada Ustadz Sadowa. Tad, Kak Ustadz ada pinjam duit ya, cerita teh. Tad, saya pesan sapi 4 ekor untuk tahun ini, tapi saya belum ada uang. Tolong pinjemin uang kepada siapa saja. Nanti saya akan bayar setelah
Lebaran. Iya. Saya bicara. Dan alhamdulillah di situ mindset kan. Ketika Ustaz Dawa guru saya bicara, sing tenang, sok aya. Kita jadi tenang kan. Jadi kita lebih kan tuh, ya jadi tenang. Apa yang terjadi? Seminggu sebelum Lebaran, uang itu ada. Dan saya tidak jadi pinjam ke Ustaz Dawa. Nggak jadi justru. Nggak jadi. Langsung dibayar. Itu respon istri gimana? Ya di situ istri tambah kuat. Dan akhirnya sekarang istri yang kuat. Tahun kemarin saya tadinya tidak akan kurban. Karena aduh ini ekonomi Kondisi nih, ya. kondisi nih, ekonomi saya kurang nih. Last minute, detik-detik akhir istri saya bicara seperti ini. Sing inget ya, baheula cerik-cerik hayang kurban. Kan gitu. Iya. Baheula cerik-cerik hayang kurban kerta boga duit. Manya ieu ari mesin kabeli saya, ari kurban teu. Dan akhirnya hari saat itu juga saya langsung nelpon kepada Kang Yasin, sapi hiji. Langsung pesan. Langsung pesan. Karena dikuatkan oleh istri. Nah itulah teman-teman harus saling menguatkan Saling menguatkan. Saling menguatkan. Ada kadang kalanya yang laki-lakinya yang turun, istri yang menguatkan. istrinya yang turun, Istri yang turun, suami yang menguatkan. Bagi calon suami istri saling menguatkan. Gini ya Obi, terakhir nih ya. Rizky Fashion sekarang sudah terkenal lah. Bisa cek di marketplace teman-teman sobat muda-mudi, ada marketplace di Shopee, Tokopedia dan yang lainnya. Ada Rizky Grosir atau Rizky Fashion, bahkan TikTok. Di sana kan fokusnya rajut. Nah sekarang berarti hampir lebih dari 10 tahun rajut. Rencananya kedepannya, harapan Rizky Grosir kedepannya gimana nih? Semakin besar, semakin buka pabrik atau wah gitu kan? Nah, jadi gini, alhamdulillah setelah kemarin sebenarnya kan, kemarin saya juga mendapatkan bukan musibah ya, ujian lah istilahnya. Jadi omset menurun ini, dan saya di situ sempat tidak bersyukur Kang Adi. Hati saya gudah gulana, otak asal liur, karena saya tidak bersyukur. Mengalami fase itu. Mengalami fase itu, karena yang saya kejar hanya dunia. Saya ingin, wah kalau mesin segini, saya akan hasil segini. Kalau ini segini, saya akan begini. Ternyata tidak menurut Allah. Oh iya iya. Nah, justru alhamdulillah kita sebagai pengusaha, kita hindari dulu riba. Karena sudah jelas ayatnya kan di surat Al-Baqarah, Allah dan Nabi akan memerangi orang mempraktekkan riba. Nah, dari itu, nah, kalau kita ingin usaha kita sukses, ya jauhi dulu riba. Apalagi berkah ya. Iya. Harus jauhi riba. Gitu. Karena kan kalau dibilang, ayat itu jelema nu sukses ku riba loba. Tapi keberkahan. Hati tidak tenang. Tapi ketika kita riba selesai, utangnya selesai, di situ hati mulai tenang. Dan ternyata omset sudah tidak menjadi satu patokan, satu tujuan tidak. Justru ketika saya lunas utang, saya dengan istri langsung biasa diomongkan, Bu, naon ya ieu na kabali ya, aya nama kabali hayu sawai semuanya, semua keluarga. jadi semua keluarga, seanak incu orang tua saya dan keluarga istri saya, insya Allah. Banyak atau berapa puluh? Itu 40 orang. Insya Allah bulan Desember tanggal 18 kita keluarga inti kita akan ke Bali. Setelah itu apa Bu? Lunasan masjid ya. Karena kita juga lagi mau pelebaran masjid. Oh iya. Itu kemarin sudah ini harganya 1 M, dan istri ke Bali terus lunasin masjid. Jadi apa cita-cita Rizky Fashion atau Rizky Grosir? Ya itu. Bali, kalau Bali sudah selesai karena tiket sudah dibeli lah. Jadi Bali, terus perluasan masjid, terus umroh tahun depan dengan keluarga semuanya. Kita doakan teman-teman yang mudah-mudahan. Kenapa saya bicarakan punten bukannya ini? Karena ternyata ketika apa yang kita inginkan kita bicarakan dan kita lakukan, insya Allah Allah akan mengabulkannya. Masya Allah.
Jadi teman-teman dari pembicaraan dari awal sehingga sebetulnya masih banyak yang bisa dikorek dari perjalanan. Oh, karena perjalanan Aobi ini bagi saya pribadi sangat menginspirasi dari awal mula Rizky passionnya dan kemudian hingga saat ini. Aobi sering mengatakan, bahkan Pak Haji Aep pun sering menguatkan juga, ikhtiar heula we di cenah. Jangan fokus pada hasil. Hasil mah bukan urusan kita. Nah, ternyata ketika Aobi tadi ada mengalami fase aduh rada liar ya, agak pusing karena tujuannya yang dilihatnya omset dunia. Secara dunia. Padahal secara tidak langsung ada beberapa beban-beban yang selesai gitu. Betul. Yang diselesaikan. Maka ya bentuk syukur mungkin ya. Mengajak keluarga ke liburan lah, kita liburan. Dan insya Allah mudah-mudahan tahun depannya bisa tercapai juga ke umroh. Ya, karena apa ya, punten beli ini terus dibeli. Ketika kita pandangannya dunia, tetap hati itu resah. Resah, tenang gitu. Tenang. Padahal ini kabeli. Ya kabeli itu kabeli. Asa kurang, we malah. Itu juga beli senang. Karena kita dunia. Iya. Nah, beda ketika kita memikirkan ibadah yuk. Memikirkan seperti ya. Tadi kan menyenangkan keluarga itu adalah salah satu ibadah. Dan jangan lupa ketika kita menyenangkan keluarga, maka rezeki kita juga akan lancar. Karena bakal ada ucapan dan doa dari mereka. Setelah itu ingin ini memperluas masjid. Ucapkan saja dulu. Tapi tidak menjadi beban. Ya, ingin umroh, ucapkan saja dulu, tapi tidak menjadi beban. Tapi ketika saya mengucapkan, saya ingin beli rumah itu, bebannya innalillahi. Kepikiran kayak. Tapi ketika saya mengucapkan itu, yang iya, bab ibadah, tidak kan Adi. Tetap ya. Tenang. Tapi alhamdulillah tercapai we gitu ya. Alhamdulillah tercapai, selalu tercapai dan apa? Omsetnya itu kecil. Nah ini keajaiban dari Allah ya. Omset itu kecil. Tapi anehnya teh bisa tertuju, gitu. Bisa tercapai lah. Bisa tercapai tujuan itu. Kalau misalkan dibandingkan omset dengan yang sebelumnya mah kecil sekarang ya. Kecil sekarang. Tapi saya dulu kan omset ini, beli itu. Yeah. Tapi hati teh, resah, perang gitu. Tapi ketika berpikirnya kita ibadah akhirat lah kita mulai tenang. Dan alhamdulillah dimudahkan gitu. Baik, terima kasih Aobi sudah menyempatkan di sela-sela waktunya mengelola Rizky Passion dan yang lainnya karena banyak urusan sebetulnya Aobi, tapi tim kami ayo Aobi karena ada yang justru banyak yang bisa jadi inspirasi buat teman-teman sobat muda-mudi. Jadi intinya teman-teman sobat muda-mudi boleh silakan menyimpulkan dengan hasil tontonan dan hasil pendengaran teman-teman semuanya. Akan tetapi tadi ada beberapa catatan yang bisa kita catat dan kita lakukan. Bisnis yang baik adalah bisnis yang dikerjakan. Kemudian haruslah melibatkan Allah dalam segala aktivitas. Khususnya Aobi dalam khusus aktivitas ekonomi ya. Betul. Libatkan Allah dan ketika cita-cita setinggi-tingginya, maka insya Allah akan berbuah hasil. Tapi jangan dicatat saja. Ya, jangan dicatat saja tapi harus dilakukan. Ya, pertemuan kita dengan Aobi dicukupkan sekian. Kita akan ketemu lagi dengan Aobi juga. Bisa jadi nih, karena masih banyak tadi pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan ke Aobi gitu kan. Tapi segala mah nanti aja part 2 ya. Part 2 aja lah. Dikip dulu aja. Baik, terima kasih kepada para penonton sobat muda-mudi. Ketemu lagi nanti di OPS obrolan pemuda sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OPS obrolan pemuda sana sini.